Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan UJM Teknik. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penyebab kode error E03 pada inverter merek Yuansin ya. Nah, inverter merek Yuansin dengan tipe P94T0055GFK 5,5 kW ya. Nah, dengan input yaitu satu pas 220 volt dan outputnya yaitu 3 pas 380 volt ya. Nah, jadi secara umum itu sama ya untuk merek Yuansin ya. Nah, nanti ketika muncul kode error ini dengan tipe yang lain, yang penting mereknya sama ya, inverter Yuansin itu sama ya untuk penanggulangannya. Nah, apa penyebab kode error E03 pada inverter Yuansin? Kita akan bahas di video ini ya. Nah, berawal dari salah satu subscriber kita yang bernama Amar Winarko 2496 ya. Nah, beliau menanyakan, Pak, kalau mau setar kode E03 atau E3 sini ya. Kenapa ya, Pak? Makasih. Nah, melalui komentar ini kita lanjutkan komunikasinya via WA ya. Nah, jadi setelah dilanjutkan via WA, beliau menjelaskan problem-problemnya dan tipe inverternya ya, tipe inverternya merek apa, terus kapasitasnya berapa ya. Jadi kita komunikasi via WA. Nah, untuk problemnya bisa dilihat beliau menjelaskan di video yang sebelah kanan ini ya. Halo Mas, errornya tuh jadi langsung di start FWD niki Mas. Itu langsung error 3 Mas. Jadi harus dari bawah dinaikin pelan-pelan baru bisa. Nah, rencananya tuh kan mau saya kasih on off di otomatis kompresor sini Mas. Saya lihat tutorial YouTube malah kayak gitu Mas. Sebelumnya normal Mas, tinggal pencet FWD, dia dari RPM bawah langsung tinggi, dimatiin langsung dari RPM tinggi ke bawah. Sebelumnya normal, gara-gara saya lihat tutorial YouTube. Nah, malah itu muncul error 3 itu. Gimana ya Mas solusinya? Makasih Mas. Nah, untuk error E03 muncul setelah tombol di run ya atau di start dan mesin kompresor tidak bisa running atau tidak bisa jalan ya. Nah, seperti di video yang sebelah kiri ini ya, dia muncul langsung error E03. Nah, kita akan buka buku manual booknya ya. Kita akan buka manual booknya dan cari kode error E03 itu apa ya. Nah, di sini kita sudah lihat untuk E03. Nah, ini yang atas ini adalah ini yang bahasa Inggrisnya ya. Nah, untuk bahasa Inggrisnya, dan yang bawah ini adalah untuk yang bahasa Indonesianya ya. E03 ini udah saya terjemahin ya. Nah, di sini kita lihat memuat mutasi ya. Untuk yang pertama yaitu periksa beban atau kurangi mutasi beban. Yang kedua, pengaturan waktu percepatan atau perlambatan terlalu pendek. Nah, di sini solusinya itu memperpanjang waktu akselerasi dan dekselerasi. Beban tidak normal. Nah, yang untuk perbaikannya itu lakukan pemeriksaan beban. Terus tegangan jaringan rendah. Nah, periksa daya masukan. Terus daya inverter terlalu kecil. Nah, ini solusinya itu gunakan konverter frekuensi dengan peringkat daya yang lebih besar. Jadi ini kita akan cek ya. Jadi apa yang menyebabkan error E03 ini? Nah, di sini sudah ada penyebab dan ini solusinya ya. Solusinya itu ini ya. Kita akan lakukan pengecekan 5 problem ini ya. 5 problem ini nih. Kita akan cek satu-satu. Baiklah, saya akan jelaskan untuk E03 ya. Ini bahasa Indonesianya udah saya terjemahin ya. Jadi problemnya itu yaitu pembalik mengalir di atas arus dengan kecepatan konstan ya. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan itu seperti ini ya. Nah, apakah yang terjadi ya ketika E03 ini? Satu, nah ini problemnya ya, ini problemnya yaitu memuat mutasi. Nah, memuat mutasi, maka kita harus melakukan cek periksa beban atau kurangi mutasi beban. Nah, ini kita tulis nomor 1 ya. Artinya
bebannya terlalu berat gitu, melebihi kapasitas dari dinamo. Jadi ini dia mendeteksi overload. Nah, yang kedua yaitu pengaturan waktu percepatan atau perlambatan terlalu pendek. Nah, maka untuk menanggulanginya atau mengatasinya itu memperpanjang waktu akselerasi dan deselerasi ya. Nah, ini udah saya tulis. Yang kedua ya, yaitu ubah nilai angka akselerasi dan deselerasinya ya. Nah, yang ketiga, beban tidak normal, lakukan pemeriksaan beban ya. Beban tidak normal kan hampir sama dengan tadi yang overload ya. Yaitu yang keempat, tegangan jaringan rendah ya. Nah, periksa daya masukan. Berarti ini saya tulis di nomor 3. Nah, ukur voltase input inverter ya. Pastikan di atas 200 volt. Nah, jadi sumbernya itu yang dari PLN itu minimal 200 volt ya. Kalau masih 200 volt itu dia nggak detect under voltage ya. Biasanya kalau udah di bawah 200 itu ada yang mendeteksi under voltage ya. Makanya harus di atas 200 volt. Nah, jika voltasenya di bawah 200 maka harus menggunakan stabilizer ya untuk menstabilkan. Nah, dan sumber arus berkapasitas di atas daya inverter. Artinya gini ya. Daya yang ada di bengkel atau rumah kita atau home industri kita, misalkan daya di inverternya itu 5,5 kW alias 5.500 watt, maka kapasitas rumah listrik di rumah kita minimal itu sama ya 5.500 watt juga ya untuk inverter tersebut aja kalau seperti itu ya. Nah, berarti yang aman itu di 7.500. Jadi jangan sampai inverter 5.500 listrik rumahannya itu cuman 3.500 ya. Itu akan bermasalah ya. Jadi sering muncul error juga ke inverter. Nah, terus yang keempat ini daya inverter terlalu kecil ya. Nah, gunakan konverter frekuensi dengan peringkat daya lebih besar. Jadi inverternya itu terlalu kecil ya, sedangkan dinamonya itu lebih besar seperti itu. Nah, yaitu dengan cara cek kapasitas inverter atau ukuran daya inverter harus minimal sama dengan ukuran dinamo atau motor listrik ya. Jadi antara daya inverter dengan daya dinamo atau motor listrik itu minimal harus sama ukurannya ya, minimal. Nah, misalkan 5 HP atau 5,5 kW, ya inverter juga harus 5,5 kW minimal ya. Nah, lebih bagus itu di atasnya untuk kapasitas inverternya ya. Misalkan dinamo 4 kW, inverter gunakan yang minimal 5,5 kW seperti itu ya. Itu yang paling efektif ya. Nah, di antara keempat ini ya, empat analisa penanggulangan ini, nah yang akan kita ambil yang memungkinkan itu nomor 2 dan 4 ya, nomor 2 dan 4 yang memungkinkan error ya. Kalau yang untuk nomor 1 ini untuk mesin kompresor ya, jadi tidak mungkin berbeban ya, karena kan kondisi kosong saja sudah error seperti itu ya. Jadi ini kita kita kesampingkan dulu ya. Jadi yang prioritas berarti di sini antara 2 sama 4. Nah, untuk yang 3 itu jarang ya, jarang sekali sumbernya yang minus atau kurang dari 200 ya. Jadi yang akan prioritaskan, yang akan kita cek adalah nomor 2 dan nomor 4 ya, yaitu mengubah angka nilai akselerasi dan mengecek kapasitas inverter dan dinamo ya. Nah, kita cek dulu ya untuk kapasitas inverternya ya, nah, atau ukuran daya inverter harus minimal sama dengan ukuran dinamo atau motor listrik, atau di atasnya akan lebih baik. Nah, kita lihat di sini nameplate-nya ya, nameplate dinamonya kita lihat di sini ada 380 volt, 4 kW, 5,5 HP ya. Nah, ketika nameplate seperti ini ya, tidak ada star atau delta, maka yang ditulis di sini 380 volt untuk ukuran 4 kW biasanya sudah sambungan delta ya. Sudah sambungan delta jika tertera 380 volt saja. Artinya jika dipasang star ini itu adalah 660 volt seperti itu ya. Jadi sambungan untuk 380 volt adalah sambung delta. Ini sudah betul ya. Nah, sudah dipasang delta untuk plat sengnya udah dipasang delta untuk sambungannya.
Dan kapasitas inverternya kita cek juga. Nah, di sini 5,5 kW ya, input 1 pas 220 volt dan outputnya 3 pas 380 volt. Ini udah di atasnya ya, berarti di sini dinamonya atau motor listriknya 4 kW. Nah, untuk inverternya 5,5 kW, artinya sudah sesuai spek ya. Nah, di sini aman berarti ya, tidak ada kesalahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mengubah nilai angka akselerasi dan deselerasi ya. Nah, untuk mengubah angka akselerasi dan deselerasi, ini kita harus masuk ke parameter ya. Jadi ada parameternya atau pengaturannya atau settingannya dari tipe inverter merek Yuansin ini ya. Nah, Yuansin yang ukuran 5,5 kW atau yang tipe P9. Nah, di sini di mana akselerasi itu di sini ada di P012 ya, P12 atau dan untuk deselerasi itu ada di P013 atau P13 ya. Jadi di sini ada dua ya. Nah, ada dua settingan atau pengaturan untuk akselerasi. Nah, ini untuk akselerasi dan untuk dekselerasinya ya. Ada di P12 dan P13. Nah, kita lihat. Nah, di sini juga acceleration per atau deceleration time per unit ya untuk P14-nya. Tapi lihat P14 dan P15 ya. Nah, sama-sama untuk pengaturan akselerasi dan dekselerasi ya. Cuman kita lihat di sini, nah di sini ada tanda X ya. Tanda X ini berarti ini tidak bisa disetting, artinya sudah bawaan pabriknya. Ya, sudah disetting seperti ini, tidak bisa dimodif lagi. Jadi sudah ada angka 1 berarti di sana. Ya. Ada angka 1, ya udah berarti settingannya angka 1 nggak bisa diubah. Karena di sini ada huruf X ini tandanya tidak bisa diubah. P14 dan P15. Artinya kita fokus di P12 dan P13 ya. Nah, maka kita akan coba ya, di sini kan satuannya second berarti ya, 0,1. Nah, ini bawaannya tuh 0,1 second ternyata ya. Pantas saja ya, jadi 0,1 second dia nggak ada jeda atau langsung on lah ya, langsung on startnya itu langsung full gitu 100%. Nah maka coba masuk ke parameter P012 atau P12, lalu masukkan angka antara 5 sampai dengan 10 second. Nah, untuk kompresor biasanya ya, untuk kompresor saya setting antara 5 sampai 10 detik ya, atau 10 second. Jadi antara ini ya untuk akselerasinya. Nah, untuk akselerasi ya. Jadi akselerasi berarti kan P12 kita setting di sini 5 detik atau 5 detik sampai 10 detik. Nah, misalkan kita setting 10 detik ya. Jadi untuk mencapai maksimal full power atau full putaran itu dalam jangka waktu 10 detik seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua yaitu masuk ke parameter P013. Nah, lalu masukkan angka 1 second. Nah, ini adalah dekselerasi ya. Untuk deselerasi ya, di video sebelumnya saya juga sudah membuat apa itu akselerasi dan deselerasi. Jadi untuk pemberhentian atau stop secara cepat ya. Nah, maka kita gunakan 1 second ya, 1 second atau 1 detik. Jadi ini 0,1 second kita ubah jadi 1 detik. Kenapa diubah jadi 1 detik atau 1 second? Ini karena untuk mesin kompresor ya. Jadi ketika full otomatis secara otomatis dia akan stop, langsung berhenti gitu. Jangan ada jeda untuk deselerasi ya. Jadi jangan ada perlambatan yang bertahap seperti itu ya. Jadi untuk mesin kompresor itu deselerasinya kita setting 1 detik saja. Seperti itu ya. Nah, jika sudah selesai tadi ya untuk pengaturan, nah jadi abang teman subscriber kita itu menanyakan lagi, bagaimana jika ingin dipasang otomatis pada kompresor? Ya, ini pertanyaannya ya. Jadi beliau itu kan awal mulanya disetar menggunakan panel atau tombol yang ada di inverter. Nah, jadi ingin diotomatiskan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, maka kita harus masuk ke P03 ya. P003. Jadi setelah akselerasi dan deselerasi disetting, kita harus setting juga P003-nya. Apa itu P003? Nah, di sini adalah common source selection.
ya. Jadi pengontrol apa ya, kalau bahasa Indonesia itu pengontrol inverter ya, ya. Jadi bisa dioperasikan melalui panel ya, operasi panel kontrol atau terminal kontrol ya. Nah, di sini atau komunikasi kontrol seperti itu. Ada 3 ya kalau di sini settingannya. Nah, jadi kita harus setting ini atau pindahkan ke terminal kontrol ya. Nah, ke terminal kontrol karena di sini defaultnya nih 0 ternyata ya. Jadi defaultnya bawaan pabriknya settingannya itu adalah 0. Jadi hanya bisa digunakan menggunakan tombol atau panel keyboard saja. Jadi angka 0 ini harus kita ubah menjadi angka 1. Nah, angka 1 ini adalah terminal kontrol ya. Jadi menggunakan terminal port ya. Kalau pada tipe inverter XSC AT1 itu bahasanya terminal port ya. Masuklah ke parameter P003. Nah, lalu masukkan angka 1 ya, angka 1. Nah, di sini kan 0, berarti diubah jadi angka 1 untuk pindah ke terminal ya. Nah, jika sudah, jika settingan tersebut berhasil, maka inverter tidak akan bisa di start di panel kontrol. Jadi kalau di start menggunakan run di tombol panel itu tidak akan bisa ya. Jadi akan apa namanya? Tidak akan bisa start atau run ya. Nah, setelah itu sambungan COM plus X1 menggunakan saklar untuk melakukan pengetesan. Jadi sambungkan ke saklar ya. Nah, sambungkan ke saklar untuk COM plus X1 ya. Nah, menggunakan saklar untuk melakukan pengetesan ya. Ini untuk mencobanya ya. Jadi COM sama COM plus X1 itu dihubungkan atau digabungkan ya. Boleh menggunakan saklar atau kabel manual saja. Nah, dari mana COM plus X1? Kita lihat. Nah, ini skemanya ya. Ini skema, ini COM itu berarti common-nya ya. Common untuk semua berarti ya. Jadi dia bisa difungsikan atau untuk mengaktifkan X1 sampai dengan X6 kalau di skema ya. Ini COM ini common-nya, berarti triggernya nanti yang akan menghidupkan. Nah, setelah itu kita lihat, lihat di parameter P300. Nah, P300 itu, di sini yang X1 ya, ini X1 berarti ini. X1 itu ternyata apa ya? Nah, ini sini 1 nih. Jadi sudah bawaannya X1 itu adalah 1 isinya. Artinya forward run ya, di sini forward run. Jadi startnya atau on-nya itu dalam keadaan forward ya. Jadi ketika COM sama X1 dihubungkan maka akan menghasilkan ini nih ya, forward run ya. Jadi akan berputar searah jarum jam ya. Nah, seperti itu ya. Jadi settingan awalnya itu berarti sudah disetting angka 1 ya untuk X1. Artinya di sini COM plus X1 adalah forward seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini adalah video yang sebelah kiri adalah pengetesan menggunakan saklar ya. Jadi ketika dites menggunakan saklar sudah disetting ya. Dan yang sebelah kanan ini adalah ketika sudah selesai ya, finish, jadi sudah disambungkan ke otomatis pressure switch ya. Jadi otomatis kompresornya itu sudah dipasang ya. Jadi ini sudah berjalan dengan normal seperti itu ya. Jadi kesimpulannya untuk akselerasi dan deselerasi ya itu harus disetting ya untuk mesin-mesin tertentu ya. Ini salah satunya untuk mesin kompresor ya. Jadi sangat berpengaruh ya. Ketika tidak disetting akselerasinya maka muncul error E003 terus ya. Tapi setelah disetting akselerasinya maka mesin tersebut berjalan normal ya. Ini hasil video setelah selesai.
Ini otomatis pas mati mas. Otomatis pas nyala mas, normal mas. Oke, sekian pada video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung terus channel UJM Teknik dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.